Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI Kota Denpasar menyelenggarakan musyawarah cabang pemilihan kepengurusan baru pada periode 2023-2028. Kegiatan muscab ini dihadiri puluhan anggota dari DPC AAI Denpasar. Asosiasi Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Kota Denpasar mengadakan muscab pada Sabtu 5 Agustus 2023 bertempat di gedung BKPSDM Provinsi Bali. Muscab ini dihadiri 60 anggota DPC AAI Kota Denpasar. Acara ini mengusung tema semangat kebersamaan meningkatkan profesionalisme advokat sebagai penegak hukum. Ketua Panitia Muscab AAI Kota Denpasar, Gede Wirajaya Kusuma, menyebut musyawarah cabang ini bertujuan untuk memilih anggota kepengurusan DPC AAI periode 2023-2028. Sekarang kita melakukan muscab, ya, agendanya itu adalah untuk memilih kepengurusan periode 2023 sampai 2028. Ya. Yang hadir sekarang kurang lebih sekitar 60 orang. Yang hadir dari DPC Denpasar, ya, dari anggota AAI, ya. Sementara itu, Ketua DPC AAI Kota Denpasar periode 2019 hingga 2024, Rizal Akbar Maya Putra menambahkan, seiring bertambahnya jumlah organisasi advokat di Kota Denpasar juga memicu munculnya banyak tantangan baru bagi para advokat. Dalam periode kepengurusan saya, memang kita penekanannya adalah pada konsolidasi internal. Bagaimana supaya mereka betul-betul secara internal itu konsolidasinya kuat, sehingga mereka akan tetap menjaga marwah, bagaimanapun juga akan menjadi bangga sebagai anggota AAI. Dan perlu kami sampaikan, untuk organisasi advokat, satu-satunya organisasi advokat yang memiliki sekretariat terpisah dari ketuanya adalah Denpasar. Ini bukan hanya di Bali, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru, nantinya kekompakan antar anggota AAI dapat lebih terbangun, sehingga keberadaan AAI di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, dapat lebih dicintai dan dibanggakan anggotanya. Pram dan Yadi melaporkan. Sebagai salah satu bentuk layanan publik di bidang hukum, Asosiasi Advokat Indonesia menyediakan program layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk tahanan dan narapidana yang tidak mampu. DPP Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI memasifkan gerakan pro bono dan juga legal aid untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ketua Umum AAI Palmer Situmorang mengatakan program prioritas yang wajib dijalankan pengurus dan anggota AAI di daerah harus sejalan dengan undang-undang yang menjadi landasan para advokat dalam bekerja. Program dari DPP ini dilakukan untuk mendekatkan organisasi profesi advokat kepada masyarakat. Dirinya menambahkan, advokat harus memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Cabang AAI diharapkan dapat menjadi ketua pos bakum serta lulusan PPA yang baru saja lulus menjadi advokat dapat memiliki tempat magang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses jasa advokat. Pada dasarnya kita pro bono, ya. Pro bono itu adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di situ nanti ada beberapa persyaratan. Dia mesti membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, dan terakhir dari kelurahan. Zaman saya dulu bahkan sampai ke kecamatan tahun 80. Saya ini alumni Posbakum, ya. Dan saya selalu bangga mengatakan menjadi pengacaranya Presiden SBY sebagai alumni Posbakum loh. Sebelumnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional melaporkan total organisasi yang layak sebagai pemberi bantuan hukum dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum yang disiapkan APBN atau APBD tercatat sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa dengan penduduk miskin mencapai 26 juta jiwa yang masih sulit mengakses jasa advokat. Pram dan Yadi melaporkan.